Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 56. Erwin membayar langsung dan berhasil memberi Brad Lover ini. Saat wanita pemandu belanja ini menyerahkan sebotol parfum Chanel kepada Erwin. Erwin memegang parfum itu dan menggoyangkan di depan Michelle dan Edric. Maaf ya, aku udah beli Brad Lover ini. Sesuai taruhan, klub hiburan dan riset kalian bakal jadi milikku. Erwin tersenyum tipis di sudut mulutnya. Saat berbicara, Lina sudah datang ke jalan Mandra ini sambil membawa kontrak. Erwin, kau berani mempermainkan kami? Nisa langsung mengerti situasinya. Anak miskin ini jelas mengincar aset mereka. Hei Dick, kau pasti udah gila ya karena mikirin uang kan? Sampai berani-beraninya membodohi kami ya, kata Edric dengan garang. Karena dia tak pernah dipermainkan dan dijebak seperti ini sejak kecil. Sehingga dia bisa merasa begitu tak puas sekarang. Maaf, tolong tepati janji taruhannya. Erwin tersenyum tipis di sudut mulutnya. Dia sudah bertekad untuk memberi kedua orang ini sedikit pelajaran hari ini. Michelle marah besar sampai menggunakan kekuatan keluarga untuk menakuti Erwin. Erwin, kau gak takut tinggung keluarga Bernard barat kota kami ya? Sama keluarga Hugo kami di selatan kota juga. Edric juga tak ingin menunjukkan kelemahan, jadi ia ikut menakut-nakuti Erwin seperti Misha. Silakan, keluarga kalian berdua kerjasama sekaligus pun tetap bukan lawanku. Erwin sama sekali tidak takut pada mereka. Oke, anggap kau beruntung kali ini. Kita pergi. Michelle ingin pergi karena bagaimanapun Erwin tak mungkin bisa berbuat apa-apa. Namun Erwin berhenti di depan mereka, dan pada saat ini Lisa juga kebetulan menemukan Erwin sambil membawa kedua kontraknya. Sepupuku, nih, udah kebawakan kontraknya. Bagus, makasih kerja kerasnya. Setelah Erwin mendapatkan kontrak, dia langsung menyerahkannya kepada Michelle dan Edric yang memucat. Mereka pikir semua ini hanya candaan, tapi tak menyangka bahwa anak miskin ini serius dari awal. Klub hiburan ini setidaknya juga bernilai lebih dari 20 miliar rupiah. Jadi kalau kasih Erwin secara cuma-cuma ini terlalu merugikan, bukan? Sedangkan resort di selatan kota, meskipun tak terlalu terkenal, tetapi juga bisa menghasilkan pendapatan sebesar 1 miliar untuk Michelle setiap tahunnya. Dia benar-benar tak rela dan tak puas kalau aset yang menguntungkan seperti itu akan diberi kepada Erwin karena kalah taruhan. Apa maksudmu, Erwin? Edric masih ingin menyangkal. Gak usah buru-buru, tanda tangan dulu lah baru pergi. Erwin tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Karena percuma hanya dengan omongan saja, Erwin akan melepaskan mereka begitu kontrak akuisisinya ditandatangani. Kau keterlaluan. Michelle dan Edric benar-benar membenci Erwin saat ini. Dan bahkan Helena juga Tina juga kesal dengan tindakan Erwin. Sepupu kedua, tolong urus pacar udikmu itu ya. Suruh dia jaga etikanya. Udah gila mikirin uang ya. Helena membuka mulutnya dan langsung tertuju pada Lina. Lina sudah menahan emosi dari awal, tapi kali ini sudah tak tahan. Erwin benar, tolong tepati taruhannya dan tanda tangan dulu baru boleh pergi. Lina merasa lega setelah mengatakan itu, karena dia akhirnya bisa melampiaskan isi hatinya. Dasar sepasang kasih kelacur. Helena langsung mengutuk. Erwin jadi sedikit tidak senang, dan sepertinya dia harus memberi Helena sedikit pelajaran nanti. Kalian boleh pergi begitu sudah tanda tangan. Erwin tersenyum tipis, dan pada saat yang sama menyerahkan pena kepada mereka. Erwin, tidak ada bukti taruhannya, jadi kenapa kami harus tanda tangan? Michelle jelas ingin menyangkal kali ini. Edric yang di sebelahnya juga tidak mau tanda tangan. Namun begitu suaranya itu keluar, Lisa langsung menampar wajah Michelle. Kau disuruh tanda tangan itu turuti saja, atau aku buat kau cacat di tempat ah. Nada dingin Lisa membuat Michelle dan Edric gemetar ketakutan. Wanita ini terlalu kejam. Beraninya ya kau pukul aku. Michelle tak senang dan ingin maju untuk memberi Lisa sedikit pelajaran. Tapi justru Michelle sendiri yang dihajar sampai babak belur. Oke Erwin, permusuhan kali ini sudah pasti. Michelle yang dipukuli Lisa akhirnya paham situasi saat ini. Tampaknya Erwin sudah melakukan persiapan matang dan tak memberinya kesempatan untuk menyangkal sama sekali.
Jadi dia menandatangani kontrak akuisisi tersebut. Begitu juga dengan Edric. Sekarang, udah boleh pergi kan? Michelle berkata dengan tatapan tajamnya. Ya, sudah boleh pergi. Erwin tersenyum sedikit. Michelle dan yang lainnya berbalik dengan dingin. Helena dan Tina juga dengan cepat ikut pergi. Tapi saat mereka baru setengah jam jalan, Erwin menghentikan Helena dan Tina. Helena sama Tina, tunggu dulu. Ada yang mau aku bilang sama kalian. Udah cepat bilang, jangan basa-basi. Helena sangat kesal sekarang. Erwin melirik Michelle dan Edric yang tidak jauh. Dan dengan sengaja berkata pada Helena dan Tina dengan nada suara yang bisa didengar sama kedua pria itu. Makasih banyak, kali ini udah bawa 2 orang kaya itu. Lain kali jangan lupa, bawa 2 lagi biar kita tipu ya. Aku akan tepati janji soal 2 miliar kalian. Akan kukirim kasih kalian nanti. Apa? Helena dan Tina langsung bingung dan tidak mengerti apa yang dibicarakan Erwin. Michelle dan Edric samar-samar mendengar percakapan antara Erwin dengan Helena dan Tina. Dan itu membuat mereka tiba-tiba marah besar. Mereka mengira bahwa Erwin bekerja sama dengan Helena dan Tina untuk menipu aset mereka. Jadi mereka secara tak langsung juga membenci kedua wanita itu. Ternyata kalian berdua wanita sialan, beraninya menipu kami. Michelle langsung berbalik dan pergi begitu saja. Pada saat yang sama, kebencian terhadap Helena muncul di dalam hati. Begitu juga dengan Edric yang mulai membenci Tina saat ini. Erwin, apa yang kamu bicarakan sih? Siapa yang kerja sama denganmu? Helena tidak sempat bereaksi untuk sementara waktu. Dan saat melihat Michelle dan Edric pergi dengan marah tanpa menunggu mereka, dia baru sadar kalau Erwin sengaja mengucapkan hal itu agar didengar oleh Michelle dan Edric. Dasar Erwin, kau ini licik, kata Helena dan langsung pergi mengejar Michelle dan Edric. Setelah melihat mereka pergi dengan menyedihkan, Lina merasa lega. Akhirnya pergi juga. Aku awalnya malah berencana mau manfaatin kesempatan belanja bersama ini buat memperdekat hubungan baik sama mereka. Tapi tak kusangka, 2 sepupuku itu hanya mau mempermalukan kita. Aku sudah salah kira. Hari ini adalah hari di mana Ibu Lina yaitu Mary pergi ke perusahaan real estate West Garden di barat kota untuk menandatangani kontrak. Jadi dia bangun pagi-pagi dan berdandan dengan teliti. Bahkan memperhatikan detail pakaiannya. Bagaimanapun hari ini adalah hari yang paling menyenangkan baginya selama bertahun-tahun ini. Mah, pakaianmu terlihat bagus di tubuhmu. Lina memandang Mary yang mengenakan gaun merah dan mengangguk puas. Tentu saja, dulu ada banyak pria yang mengejar mamamu ini saat muda. Kalau bukan ditipu sama ayahmu, mana mungkin aku bisa menikah dengannya. Mary berputar di depan cermin dan sangat puas dengan baju yang dipakainya. Udah, aku sudah mau pergi sekarang. Kalau tidak akan terlambat nanti, aku harus ke perusahaan kakekmu dulu ya, karena segel resmi masih ada di sana. Sambil berbicara, Mary sudah berjalan keluar. Menyaksikan Mary berjalan keluar dan perlahan menghilang dari pandangannya, Lina merasa adanya firasat buruk di hatinya. Seolah-olah sesuatu akan terjadi hari ini. Kayaknya tidurku nggak nyenyak semalam, sampai bisa merasa begitu. Setelah Lina menggelengkan kepalanya, dia berbalik dan pergi untuk beristirahat. Pada saat yang sama, Rick sudah menunggu kedatangan putri keduanya di perusahaan. Di atas meja di dekatnya, beberapa stempel dan dokumen resmi untuk menandatangani kontrak telah disiapkan. Bahkan Rick sudah menyiapkan seorang asisten, karena khawatir Mary yang tidak berpengalaman dalam menjalankan perusahaan tidak memahami prosesnya dan membuat kesalahan saat menandatangani kontrak. Kenapa masih belum datang juga? Rick melirik jam. Sekarang sudah hampir jam 10. Hanya tersisa 2 jam sebelum waktu penandatanganan pada jam 12 siang nanti. Kalau buru-buru dari sini ke perusahaan real estate West Garden di barat kota itu, setidaknya butuh 1 jam. Tapi kalau Mary masih belum datang juga sekarang, mungkin akan terlambat pada waktu tanda tangan kontrak yang sudah ditentukan. Ayah, jangan khawatir. Kita tunggu saja sebentar lagi. Mungkin adik kedua lagi macet di jalan. Melihat bahwa Rick sudah mulai mendesak, Meisha yang ada di sebelahnya tidak lupa untuk mendekat dan menghibur. Cepat telepon dia. Kalau masih nggak datang, pasti bakal terlambat. Rick sedikit kesal karena hari sepenting ini saja bisa terlambat. Bagaimana dia bisa mempercayai perusahaannya pada Mary nanti?
Ayah, sabar ya. Akan segera ku telepon dia. Meisa justru merasa senang saat melihat Rick marah. Karena inilah yang ia inginkan. Ia langsung mengeluarkan ponselnya dan menelpon Mary. Tetapi ponsel yang teleponnya ternyata mati daya. Agar Rick bisa dengar dengan jelas, Meisa sengaja menyalakan pengeras panggilan itu. Ayah, adik kedua sudah keterlaluan kan? Hari ini adalah hari tanda tangan kontrak tapi ponselnya mati. Gimana kalau beneran melewati waktu tanda tangannya? Kata Meisa dengan datar di dekat telinga Rick. Keterlaluan. Rick menepuk meja dengan kuat. Ini adalah pesanan senilai 2 triliun. Rick sudah menjalankan bisnis ban bangunan sepanjang hidupnya, tapi belum pernah menerima pesanan sebesar ini. Kalau kontrak ini berhasil ditandatangani, maka perusahaannya pasti dapat menjadikan perusahaan kelas atas yang berkuasa di industri bahan bangunan kota Bandung. Keinginan terakhirnya sebelum pensiun itu membawa perusahaannya ke posisi kelas atas di industri kota ini. Ayah, jangan marah. Adik kedua seharusnya tidak begitu. Ia benar-benar tak tahu diri. Kita tunggu sebentar lagi. Meisa mencoba menghibur, tetapi diam-diam dia makin senang. Wahai adik keduaku, jangan salahkan kakakmu yang melawanmu. Semua yang kami lakukan ini juga demi pengembangan perusahaan ayah kita. Orang yang tidak tahu cara mengelola bisnis sepertimu menjadi CEO. Bukankah itu nggak ada bedanya dengan memaksa perusahaan kamu kehancuran? Kita tunggu sejam lagi. Kalau sejam lagi masih nggak datang, kamu bawa saja seseorang buat tanda tangan kontrak dengan perusahaan real estate West Garden. Rick memikirkannya dan berkata terus terang, karena dia tidak mau menyerahkan pada pesanan real estate West Garden hanya karena Mary. Meisa diam-diam senang, tapi sengaja berkata, kayaknya ini kurang bagus deh, kan adik kedua yang dapat pesanannya, tapi malah aku yang tanda tangan. Bukannya ini merampas hasil kerja kerasnya. Dia sendiri yang terlambat, jadi nggak bisa salahin orang lain. Selain itu, hari sepenting ini, dia saja terlambat. Mana mungkin aku bisa tenang jika mewariskan posisi CEO kepadanya. Ujar Rick dengan hati yang terbakar amarah. Kalau gitu kita tunggu sebentar lagi. Mary diam-diam bersemangat. Dengan adanya kata-kata Rick, waktu di mana dia menggantikan posisi Mary sebagai CEO sudah semakin dekat. Sedetik demi semenit, terus berlalu. Mary tampak menghilang begitu saja. Begitu juga dengan ponselnya yang tetap tak bisa dihubungi. Rick semakin gelisah dan segera mengeluarkan ponselnya dan menelpon lagi beberapa kali. Namun hasilnya tetap sama. Sebagai gantinya dia berpikir untuk bertanya kepada cucunya dan menantu keduanya, yaitu Lina dan Lukas. Memikirkan hal ini, Rick menelpon Lina, dan panggilan pun dengan cepat terhubung. Lina, kapan ibu mau akan sampai? Nampak dia enggak? Mama sudah berangkat pagi-pagi. Dia belum sampai. Rina sedang berbaring di sofa untuk beristirahat. Tapi ketika mendengar berita ini, dia langsung terduduk dan ekspresinya menjadi gugup. Udah berangkat pagi-pagi? Rick mengerutkan kening dan memiliki firasat buruk. Setelah menutup telepon, Rick mondar-mandir di kantor CEO beberapa kali, dan akhirnya memutuskan untuk menandatangani kontrak terlebih dulu. Gak bisa nunggu lagi. Meisa, bos seseorang dan tanda tangan kontraknya dengan perusahaan real estate West Garden Barat Kota. Aku akan cari adikmu. Rick hanya bisa mengatur seperti ini. Baik ayah, kalau begitu aku akan urus penandatanganan kontraknya. Mendengar ini Meisa diam-diam senang, karena saat yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Dan dia tentu tahu mengapa adik keduanya sendiri bisa hilang kabar. Karena ini adalah ulah suaminya, yaitu Alfred, yang mengatur agar Mary hilang kabar untuk sementara. Namun begitu dia selesai menandatangani kontrak, adik keduanya akan dibebaskan. Dan pada saat itulah nasi sudah menjadi bubur. Jadi dia akan menggantikan adik kedua menduduki posisi CEO. Dan setelah kejadian tersebut, Rick juga pasti tidak akan tenang jika mewariskan posisi CEO pada Mary. Ini adalah bagaikan membunuh dua burung dengan satu batu. Benar-benar rencana yang sempurna. Meisa membawa stempel resmi dan dokumen yang diperlukan, beserta 2 asisten untuk pergi ke perusahaan real estate di barat kota. Masih tersisa 1 jam lagi sebelum pukul 12 siang yang telah ditentukan untuk menandatangani kontrak itu. Pada saat ini, Meisa benar-benar bangga dan sepertinya semuanya terkendali. Sedangkan Lina semakin gelisah setelah menjawab telepon dari kakeknya. Nomor ibunya tidak bisa dihubungi. Dan hasilnya tetap sama, yaitu nomor yang dituju sedang mati daya. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan?
Lina sangat cemas, hingga hanya bisa memikirkan satu orang pada akhirnya. Kayaknya cuma bisa cari Erwin. Pada saat kritis seperti ini, hal pertama yang terfikir sama Lina adalah Erwin. Erwin kebetulan sedang memproduksi sebuah program di TG Entertainment. Setelah menjawab panggilan Lina, dia segera menemukan tempat yang lebih tenang. Ada apa? Pelan-pelan, ceritakan situasinya dulu. Lina ditelepon panik hampir menangis, dan Erwin hanya bisa mengetahui situasinya sebelum membuat keputusan. Di telepon, Lina memberitahu Erwin apa yang terjadi pada ibunya hari ini, termasuk panggilan telepon kakeknya. Ibumu hilang kabar? Erwin terkejut. Kalau tidak salah ingat, hari ini adalah hari di mana Mary menandatangani kontrak dengan Real Estate West Garden. Mana mungkin Mary melewatkan hari yang begitu penting. Kayaknya benar-benar terjadi sesuatu padanya. Erwin mengerutkan kening dan memikirkannya dengan teliti. Kenapa bisa begitu kebetulan hilang kontak pada hari kontrak penandatanganan? Jangan-jangan ulah kedua saudarinya. Erwin teringat dengan dua sepupu Lina kemarin yang sengaja mencari masalah dengannya untuk membalas dendam pada ibu mereka. Tapi ini hanya spekulasi. Erwin masih tidak pasti akan hal ini. Jadi dia menelpon Rick untuk bertanya siapa mewakili Mary untuk menandatangani kontraknya. Putri sulungku yang menandatangani kontraknya. Soalnya sudah terlambat. Jadi cuma bisa pakai cara mewakili seperti ini. Jawab Rick dengan jujur. Setelah menutup telepon, Erwin untuk sementara masih tidak yakin apa ini adalah ulah mereka. Tapi dia langsung berpikir sebuah rencana yang mungkin bisa menjadi solusi. Dia pun segera menelpon Gania, CEO Cantik Virtus Group, dan menyuruhnya untuk menginstruksi bawahannya bahwa satu-satunya orang yang boleh menandatangani kontrak tersebut hanyalah Mary itu sendiri. Bersambung.